Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gresik Bapak Tahyudin SPD dan pada saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Supriyanto Adinawan. Yang terhormat Bapak Ketua Komunitas Belajar Sekolah Sate Pantura Bapak Ali SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gresik. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita selalu pada lindungan dan juga diberikan syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu keluarga besar SMA Negeri 1 Gresik atas partisipasinya untuk membantu melakukan kegiatan sosialisasi seminar program RTL pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah yang saya rancang, yang saya buat dengan judul Semir Sepatu. Semir Sepatu ini saya ambil dari singkatan Senam Irama Sehat Pandai Bermutu. Itu saya ambil sebagai rancangan proyek yang diterapkan di pembelajaran PJOK di kelas 11. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kegiatan sosialisasi ini, diantaranya kenapa saya mengambil judul Semir Sepatu ini atau mengangkat daripada proyek ini. Saya mempunyai beberapa latar belakang, diantaranya kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting untuk diperjuangkan dalam ranah pendidikan dasar. Hal ini ditandai oleh begitu banyaknya aktivitas seorang anak dalam bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari yang padat, namun mereka harus tetap dalam keadaan prima atau bugar secara jasmaninya. Sehingga pembiasaan menjaga kebugaran jasmani hendaknya muncul dalam lingkup pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang kebugaran jasmani anak. Dengan lingkungan yang mendukung dan baik untuk belajar, maka mereka akan terjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian, sekolah merupakan lingkungan yang seharusnya banyak menyumbang perilaku-perilaku baik, khususnya dalam hal kesehatan dan kebugaran murid. Di sisi lain, murid kita masih banyak yang belum mencapai kebugaran secara optimal. Misal saja dalam aktivitas pembelajaran PJOK, masih banyak yang mengeluh terlalu capek, walaupun daripada aktivitas fisiknya itu menyesuaikan daripada kemampuan mereka atau riwayat kesehatan mereka itu sendiri. Itu latar belakangnya, dan tujuan yang saya ambil daripada proyek ini, yang dimana satu adalah memfasilitasi murid dalam belajar aktif, di mana murid tersebut secara langsung dalam pembelajaran. Tujuannya yang pertama adalah memfasilitasi muridnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau di lapangan. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada murid untuk berekspresi dalam menuangkan idenya dalam hal meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, dan berpikir kritis, serta bertanggung jawab dan percaya diri. Dan yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani dan derajat kesehatan siswa melalui kegiatan senam irama dan mengembangkan gerak motorik siswa. Itu beberapa tujuan dasar saya mengangkat proyek ini ke siswa. Berikutnya, capaian dan langkah program kegiatan ini adalah untuk pembiasaan murid yang diterapkan di sekolah ataupun di rumah. Pertama, mereka melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setiap kelompok yang dibentuk diberikan kewenangan untuk menentukan dan memilih koreografi, irama, dan durasi termasuk waktu latihan, tetapi di luar jam sekolah untuk waktu latihannya. Nah, itu saya targetkan dalam waktu kurang lebih 2 minggu untuk perencanaannya. Kemudian untuk pelaksanaannya, setelah waktu proyek selama 2 minggu selesai, maka hasil produk atau karya kelompok senam tersebut akan diuji atau dipraktikkan. Itu pelaksanaannya. Kemudian dievaluasi. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Melakukan refleksi dan umpan balik dari karya atau produk yang sudah
ditampilkan oleh siswa untuk perubahan dan perbaikan ke depannya. Itu adalah 3 tahap dalam pembentukan proyeknya untuk senam irama. Kemudian struktur programnya di sini mohon izin, struktur program dalam mitra dalam kombel belajarnya di situ. Di sini ada kepala sekolah, kemudian ketua komunitas, kemudian guru PJOK dan guru seni. Kenapa saya libatkan mitra guru seni? Guru seni nanti akan membantu untuk menilai hasil dari karya siswa tersebut dalam koreografinya, dalam bidang seni, atau menurut guru seni seperti apa koreografi siswa tersebut. Jadi ada kolaborasi antara PJOK dan seni. Kemudian berikutnya adalah aset dan sumber daya sekolah yang dimanfaatkan atau dipakai dalam kegiatan pengembangan proyek ini. Yang pertama adalah sekolah memiliki guru-guru yang profesional yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam bidangnya, termasuk guru mitranya, tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru mata pelajaran lain. Kemudian yang kedua adalah fasilitas sekolahnya mendukung. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang luas dan memadai, jaringan internet yang memadai dan bagus. Itu bisa mendukung daripada faktor pengembangan proyek yang menjadi tugas di kelas untuk senam irama tersebut. Dan yang ketiga adalah aset alam atau lingkungan sekolah. Di sekitar sekolah terdapat lingkungan yang sejuk dan asri sehingga siswa dapat latihan di lingkungan sekitar sekolah, baik itu di taman, di bawah pohon, ataupun di lapangan. Itu bisa dimanfaatkan untuk siswa latihan. Kemudian berikutnya adalah tentang rencana evaluasinya. Rencana evaluasi yang saya terapkan di sini terkait masalah umpan balik, evaluasi tujuan pembelajaran umpan balik dari rekan sejawat dan juga peserta didik. Yang kedua, kinerja tim, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari seluruh proses dan kerja tim dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, mengevaluasi dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian proyeknya. Dan yang keempat adalah hasil karya, mengevaluasi, memberikan tanggapan, bimbingan terkait hasil karya atau produk yang dihasilkan siswa. Jadi 4 rencana evaluasi ini saya kembangkan untuk memantau hasil karya atau produk yang dihasilkan siswa ataupun kelompok tersebut. Selanjutnya adalah tentang kemungkinan, tantangan, dan solusi yang muncul pada pelaksanaan proyek ini. Yang pertama adalah tantangannya, pengelolaan waktu yang terbatas, motivasi siswa menurun, dan kelompok yang lebih tergantung kepada orang lain pada saat latihan. Solusinya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memberikan semangat siswa dengan reward dan juga sanksi siswa yang tidak bekerja secara kelompok. Tantangan kedua adalah kurang mendapat dukungan dari rekan sejawat. Di sini saya punya solusi untuk senantiasa berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah terkait program kegiatan yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan. Jadi itu beberapa tantangan dan solusi. Kemudian berikutnya adalah hasil refleksinya. Hasil refleksinya adalah pertama adalah anak-anak berinisiatif sendiri dalam pelaksanaan latihan dan mengatur waktu sendiri. Yang kedua, sebagian besar murid semangat dalam melakukan proses latihan. Yang ketiga, murid menunjukkan kreativitas hasil karya dalam prakteknya dengan percaya diri. Yang keempat, anak-anak mampu mengoperasikan alat atau sound system dengan baik. Yang kelima, beberapa siswa menunjukkan gerakan yang kurang maksimal dan kurang aktif. Itu yang saya temukan pada prosesnya. Dan tindak lanjutnya, yang pertama adalah memotivasi murid untuk terus konsisten dalam proses kegiatan. Yang kedua, rajin berlatih supaya dapat mengaktualisasikan gerakan senam yang maksimal dan lebih baik. Dan yang ketiga, memilih koreografi gerakan yang mudah dan sesuai dengan senam atau dengan irama musiknya. Itu adalah beberapa program RTL, pengembangan rancangan berbasis proyek dalam pembelajaran PJOK di materi senam irama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin dari Bapak Ibu audiens ada yang ditanyakan atau ada penambahan atau ada masukan, saran untuk kedepannya, untuk karya saya, untuk program saya, mangga silakan.
Ya, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Pak Tata ya dalam presentasinya untuk meningkatkan kinerja yang ada ya PKG ya untuk PKG PJOK. Saya akan menanyakan Pak Tata, tadi Pak Tata sudah menyampaikan dengan gamblang dan jelas ya apa yang telah dipaparkan oleh Pak Tata. Di sini saya mau menanyakan bagaimana cara memaksimalkan kebugaran jasmani bagi siswa agar tetap sehat dan juga dapat memaksimalkan kegiatan di sekolah. Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya jawab. Bagaimana cara memaksimalkan kebugaran jasmani siswa dalam penerapan pembelajaran di sekolah, gitu ya? Kurang lebih kata kuncinya itu ya. Beberapa program juga dibuat di sekolah kita SMA Negeri 1 Trisi, termasuk program senam bersama dan lain sebagainya di situ. Termasuk ada pembelajaran juga dalam ruang lingkup PJOK di tingkat kelas 10, 11, dan 12. Dan yang ketiga, ada juga kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang dikembangkan dalam beberapa cabang olahraga. Di situ termasuk mungkin penugasan-penugasan yang muncul daripada Bapak Ibu guru pengampu PJOK di situ, di mana mengharapkan siswanya mampu bisa menerapkan pembelajaran PJOK atau menerapkan secara rutin pembelajaran di rumah juga, baik itu mungkin cuma sekedar menjaga kebugaran atau menjaga kesehatan dengan jogging atau dengan bersepeda, dengan berenang dan sebagainya. Jadi dari program sekolah dan juga aktivitas kegiatan di sekolah itu sudah cukup memaksimalkan atau mewadahi bagaimana siswa itu mampu bisa mengkondisikan ataupun bisa memaksimalkan tingkat kebugaran jasmaninya, Pak Junedi, seperti itu. Ya, sama-sama Pak Junedi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi. Terima kasih Pak Tata. Seperti disampaikan Pak Junedi, Pak Tata sudah memaparkan dengan sangat baik. Pertanyaan ini pertanyaan dari saya yang awam terkait dengan olahraga. Tapi mungkin sedikit pertanyaan menyinggung karena tadi ada bentuk kerjasama dengan guru kesenian atau hal yang terkait dengan kesenian. Terkait dengan motivasi siswa untuk olahraga, apakah ornamen yang kemudian berbau kesenian seperti properti atau handprop yang digunakan dalam senam irama itu bisa meningkatkan peserta didik untuk lebih giat berolahraga atau senam irama atau tidak? Nah, kalau kemudian menggunakan handprop dalam aturan senam, dalam aturan bidang studi Pak Tata olahraga, apakah senam itu aturannya tidak boleh menggunakan handprop misalnya seperti itu? Karena ada dua hal kerjasama antara guru olahraga dan guru kesenian dan juga meningkatkan minat peserta didik untuk ikut senam, lebih menarik barangkali gitu. Nah, hal-hal kreatif seperti itu diperbolehkan tidak dalam senam? Terima kasih Pak Tata. Ya, luar biasa pertanyaannya Bapak Ibu. Seiring perkembangan zaman, sekarang banyak sekali senam aerobik atau senam irama yang menggunakan alat bantu. Salah satunya ada yang menggunakan stick. Ya mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu pernah lihat ya, yang pakai stick atau senam yang menggunakan stick itu ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu yang di kota-kota. Satu, yang kedua, ada yang menggunakan dumbbell juga. Ada yang menggunakan dumbbell, senang menggunakan dumbbell. Ada juga senang menggunakan bola. Ya, itu bervariasi juga pada yang menggunakan properti seperti itu. Bisa dikolaborasikan dengan tadi properti seni juga. Jadi ada bentuk variasi senam, sekiranya itu bisa membangkitkan semangat siswa atau semangat kita semua untuk menjaga kebugaran dalam gerakan senam irama. Jadi intinya tadi bisa dimanfaatkan juga properti yang ada untuk kegiatan senam irama di sekolah. Nah, jadi ada bentuk kolaborasinya dengan guru seni. Boleh, seperti itu. Ada lagi? Oh, masih ada. Luar biasa. Luar biasa. Maka Pak Amin, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Satu kali lagi aja ya Pak. Sudah masuk. Terima kasih atas waktunya Pak Tata. Terima kasih.
Saya mau bertanya tentang dari mana? nama saya Toham. Saya ngajar informatika Pak Tata. Karena saya ditanya oleh orang-orang, Pak olahraganya apa? Saya olahraganya menonton olahraga. Gitu. Jadi gini Pak Tata, seperti sekarang lagi Olimpik begitu ya barangkali. Kalau yang saya ketahui bahwa senam itu ya gerakan berirama gitu. Nah kalau yang saya lihat di Olimpiade itu senam itu seperti jumpa begitu ya. Nah apakah begitu termasuk bisa diterapkan di sini begitu Pak Tata di SMA kita begitu? Terima kasih. Senam itu dibagi menjadi beberapa jenis, di mana yang pertama adalah senam lantai, yang mungkin Bapak Ibu tahu ada senam lantai sikap lilin, layang, meroda, roll depan, roll belakang, dan lain sebagainya. Ada yang kedua adalah senam ketangkasan atau senam yang Pak Hamid melihat di Olimpiade Paris 2024 itu, yang menggunakan alat palang, kemudian kuda-kuda pelana dan lain sebagainya. Itu senam ketangkasan. Dan yang ketiga adalah senam irama. Senam irama ini adalah senam ritmik atau senam yang menggunakan irama musik. Jadi perbedaannya di situ, Amin dan juga Bapak Ibu guru. Kalau untuk diterapkan, menyesuaikan daripada fasilitas dan alat yang ada di sekolah. Nah, cuma itu minim sekali. Setiap sekolah mempunyai alat tersebut karena harus punya ruangan khusus atau gimnasium khusus atau matras khusus juga, termasuk alat kuda pelananya dan ringnya khusus. Jadi biasanya kalau di sekolah cuma menerapkan senam lantai dan senam irama ini. Nah, khususnya seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu, gimana? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang disampaikan senior? Terima kasih. Punten, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya kan? Ini kan Pak Tata, ya hanya barangkali saya sedikit menambahi jawaban atau menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rai dan Pak Hamid. Nah, dalam senam ini sebenarnya saya sangat menarik ketika membaca judul. Itu apa? Itu bagus, itu sangat menarik. Dan tadi Pak Rai mengatakan seninya dalam senam itu berbagai macam alat. Apa tadi sedikitnya sudah disampaikan oleh Pak Tata. Nah, senam ini adalah olahraga yang sangat luas, sangat lentur, bisa pas sekali bisa dikolaborasikan dengan seni. Ini pas, terutama senam kreasi namanya. Senam kreasi itu adalah senam perpaduan antara senam lantai dengan jenis tari. Tarinya bebas. Yang penting antara gerakan dengan seni itu bisa diterima. Yang Bapak Mas Rani, dan mungkin seperti yang sudah tadi disampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah bentuk manfaat, keberkahan yang bisa kita dapatkan dari ilmu yang coba saya paparkan atau yang saya sosialisasikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap semangat, jaga kesehatannya selalu Bapak Ibu, guru hebat. Terima kasih. Bila itu Wassalamualaikum